Ya, halo, selamat malam ya buat kita semuanya. Senang berjumpa kembali bersama dengan Anda dimanapun berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Nah, jadi pada kesempatan saat ini ya, jadi kita akan mempelajari sebuah aplikasi modeling 3 dimensi ya. Nah, dengan menggunakan yang namanya aplikasi dari 3D Max. Nah, jadi di sini sebagai pengantar, saya nanti akan menjelaskan beberapa bagian-bagian yang fundamental mengenai aplikasi ini, yaitu seperti menu, kemudian navigasi, kemudian layer, dan juga shortcut gitu ya, yang bekerja pada aplikasi ini. Nah, hal-hal tersebut harus kita pahami secara mendasar untuk kedepannya untuk bisa membantu kita semua di dalam nanti memanage ataupun mengelola objek-objek dasar yang nantinya menjadi bagian dari setiap proyek kita ya, baik proyek yang simpel, menengah, ataupun proyek yang besar ataupun kompleks seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara basic, perlahan, supaya kita memiliki yang namanya sebuah dasar yang kuat ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, nah pada dasarnya di sini saya menggunakan aplikasi 3D Max 2016 ya, ataupun Autodesk 3ds Max 2016. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang menggunakan versi yang lebih rendah atau versi sama dengan saya, dan ada juga mungkin versi yang lebih tinggi. Nah, pada dasarnya kesamaan dari fitur ataupun layer pada dasarnya sama ya dengan versi yang sebelumnya. Tetapi untuk versi yang lebih tinggi dibanding yang saya gunakan yang 2016, nah mungkin ada beberapa yang namanya penyesuaian ya, penyesuaian dari menu. Pada dasarnya sih sebenarnya hampir sama. Nah, tetapi ada beberapa nanti menu-menu tersebut digantikan dengan sinonim. Nah, seperti itu ya. Mungkin menu A, dia tetap menu A, cuman nanti dia namanya sinonim gitu ya. Nah, ataupun nanti dia menu di dalam menu. Nah, jadi di sini teman-teman jangan bingung. Yang penting basicnya nanti sudah dipahami ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya akan dulu mengarahkan terhadap yang namanya menu bar ya. Nah, jadi kalau kita lihat, nah di layar kita sekarang, nah menu bar pada 3D Max ini pada dasarnya terbagi menjadi 4 ya, saya sederhanakan ya. Itu ada sebelah atas, dari kiri atas sampai kanan atas. Kemudian ada yang sebelah kanan ini, menu bar sebelah kanan. Nah, ini kebetulan karena properti yang sebelah kanan belum terbuka ya, karena kita belum ada memilih objek apapun. Kemudian ada menu bar bawah, itu dia dari kiri bawah sampai kanan bawah. Kemudian ada menu bar sebelah kiri. Nah, jadi ingat aja ya, ada 4 menu bar secara garis besar di dalam 3D Max. Menu bar ke atas ya, kemudian kanan, bawah, dan kiri. Nah, pada dasarnya untuk di dalam 3D modeling ya, ataupun di desain di 3D ini, dalam 3D Max ini, ketika kita memodelkan sebuah objek, ya, itu pada dasarnya kebanyakan nanti kita hampir dikatakan 100% menggunakan menu bar sebelah atas dan sebelah kanan, seperti itu. Nah, jadi yang sebelah atas itu berbicara bagaimana letak-letak dari navigasi atau beberapa elemen untuk berfungsi ataupun sebagai navigasi di dalam yang namanya mengarahkan objek atau memanage objek. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini, nah di sini terdapat yang namanya itu sebuah kumpulan-kumpulan elemen basic object ya. Ada juga yang 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi, dan hal-hal yang mendukung untuk memanage ataupun memanipulasi objek-objek yang saya katakan tadi sebelumnya, seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan mungkin kalian bertanya gitu ya, nah jadi sebelah kiri ataupun sebelah bawah itu apa fungsinya bang, seperti itu. Nah, pada dasarnya menu bar yang sebelah kiri sama yang di bawah itu lebih difungsikan untuk memanage yang namanya sebuah kerangka project ya, modeling dari animasi. Nah, di situ nanti ada pengaturan yang namanya seperti kalau di animasi ada yang namanya rigging, rigging atau penulangan ya, berbicara tentang bone ataupun skeleton, tulang dan sebagainya. Itu di sebelah kiri ini dia menu barnya banyak ya, settingan-settingan lebih mengena kepada yang namanya animasi. Sedangkan di bawah ini
kalian melihat ada yang namanya scroll bar 0 per 100. Kalian bisa lihat ada keyframe ya. Dia ada kelang-kelang 5, 0, 5, 10, 15 sampai 100. Nah, ini bisa kita setting sampai ribuan keyframe-nya. Nah, keyframe ini berhubungan dengan apa, Bang? Nah, pasti yang sudah pernah mengedit video ya. Nah, baik itu di laptop, di PC, ataupun di gadget, di handphone. Nah, yang namanya keyframe ini yaitu indikator kita ketika kita mengedit yang namanya sebuah karya multimedia ataupun yang namanya sebuah produk digital audio video seperti itu. Pergeserannya dari kiri ke kanan seperti itu. Bisa dikatakan di sini adalah pewaktuan juga ya, ataupun berfungsi sebagai indikasi timer atau waktu seperti itu. Misalnya mau berapa frame digerakkan, mau berapa detik dan sebagainya seperti itu. Nah, itulah pengenalan dasar dari yang namanya menu bar ya. Jadi tadi ada 4 menu bar ya. Nah, kemudian, kalau kalian lihat mungkin yang sudah terbiasa memegang aplikasi desain seperti Corel Draw, Photoshop, Illustrator, SketchUp, dan aplikasi desain yang lainnya, pada dasarnya juga di dalam 3D Max itu terdapat yang namanya layer. Nah, kalau kalian lihat di sini masih mungkin ada yang bingung ya, loh ini kok layernya agak beda gitu. Nah, jadi pada dasarnya, di dalam 3D Max ini terdapat yang namanya secara default 4 layer utama. Nah, ada 4 layer utama ya. Nah, kalau kalian lihat sekarang, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi layer yang pertama itu yang kiri atas itu nama layernya top. Nah, layer top sesuai dari namanya berarti layer top ini memposisikan ya penampang itu dari atas. Nah, itu yang namanya top. Nah, jadi shortcut dari top ini apa? Ingat aja indeks huruf depannya T ya. Nah, berarti ketika nanti kita misalnya mau masuk ke layer dengan cepat, layer tertentu, ingat aja shortcutnya dari layer ini, indeks depan dari yang namanya perspektifnya, di dalam yang namanya angle-nya atau penampangnya. Kalau top yaitu T ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya front. Nah, kalau yang front ini apa? Nah, jadi ini ada bingkai emas ya. Jadi kalau aktif di layer tertentu, maka bingkai emas ini aktif. Kita klik kiri atau diklik sekali di mousepad kita ya. Nah, sedangkan menu bar sebelah kanan atas ini namanya front. Nah, jadi dari namanya ini front yaitu penampang itu dari depan. Ketika kita memandang sebuah objek. Dari depan. Nah, jadi ya untuk shortcut dari front ini, ambil kembali indeks dari depannya, yaitu F. Ya, sekali lagi shortcutnya yaitu F. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang namanya menu layer, ya, yang sebelah kiri bawah, itu namanya left. Nah, jadi left ini bisa dikatakan sebuah penampang ketika kita melihat objek, itu bisa dari kiri ataupun kanan, seperti itu. Nah, jadi shortcutnya ini yaitu indeks depan huruf left yaitu L. Nah, jadi ketika shortcut ini, ya teman-teman ya, baik top, kemudian front, dan kemudian left. Nah, di dalam kita memodelkan sebuah objek, nanti yang ditampakkan dari layer-layer ini adalah tampilan wireframe. Nah, tampilan wireframe itu adalah sebuah sketsa ataupun kerangka, ya, yang membangun sebuah objek. Nah, dia kayak jejaring seperti itu. Ya, kayak jaring-jaring, itulah dinamakan wireframe. Dia tidak tampak abstrak atau realistik. Ya, hanya sebuah konsep seperti itu, jejaring. Nah, beda dengan layer yang terakhir ya. Nah, yang sebelah kanan bawah, perspektif. Nah, perspektif ini adalah sebuah penampang ya, keseluruhan ya, dari yang namanya objek seperti itu. Nah, jadi untuk shortcut dari perspektif ini, itu ambil shortcut depan indeks huruf perspektif, yaitu P. Nah, jadi di dalam perspektif ini, ketika kita nanti mendesain sebuah objek, maka nanti objek itu akan tampak nyata di dalam layer perspektif ini. Jadi teman-teman sudah tahu ya, jadi sebelumnya tadi kalau saya katakan di top, front, dan di left, itu nampak wireframe atau konsep jejaring saja berupa sketsa.
tetapi wujud objek yang realnya itu dinampakkan di dalam perspektif. Contoh, saya kasih gambar ini ya, sebuah objek dari standar primitif, yaitu teapot ataupun teko. Kita bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi bahwasannya di sini tampak realistik, ya, tampak realistik, dia jelas nampak. Sedangkan kita lihat di top, front, and left, nah, wireframe ya, jejaring putih-putih seperti itu. Nah, jadi itu yang harus Anda pahami mengenai yang namanya konsep dari yang namanya layer-layer ini, bagaimana mengaturnya. Nah, kemudian seperti ini. Bang, apakah layer ini dalam proses pengerjaan hanya kecil-kecil seperti ini? Tidak bisa dibesarkan. Nah, jadi pada dasarnya bisa dibesarkan ya, menjadi full satu layer. Contoh, kita sekarang kan di perspektif. Nah, kita buka seperti ini, kan jadi besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi full, kita jadi puas di dalam mengerjakannya, seperti itu. Nah, jadi pun teman-teman bisa membesarkannya itu dengan shortcut, yaitu ALT pada keyboard, bersamaan ditekan dengan W, alternate W, ya, alternate plus W, ya, dikombinasikan dua shortcut itu aja, alternate dan W. Atau bisa juga menggunakan menu yang ada di sini, ya, maximize viewport toggle, ya. Jadi maximize viewport toggle ini ada di pojokan kanan bawah ini untuk membesarkan yang namanya layer, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, misalnya kan ini kan di perspektif kita aktif, mau masuk ke dalam yang namanya menu yang lain, tidak harus dikecilkan seperti ini ya, baru masuk ke contoh ke top, kemudian dibesarkan lagi, kemudian dikecilkan, tidak perlu. Jadi misalnya kita berada di perspektif, nah misalnya ini dalam keadaan besar, kita mau masuk ke dalam yang namanya bagian top, tinggal tekan langsung T. Nah, otomatis masuk ke dalam T ya, ke dalam T. Nah, kemudian misalnya kita masuk ke front, tekan F langsung shortcutnya. Nah, kemudian mau masuk ke left, tekan L langsung. Nah, mau balik perspektif tinggal tekan P, seperti itu. Nah, itu bisa dipahami ya buat teman-teman semua ya. Jadi, cara cepatnya ketika kita berada di satu layer yang besar, nah kita tinggal panggil aja menggunakan shortcut dari layer-layer yang sudah kita ketahui sebelumnya ya. Nah, itu adalah penjabaran dari layer-layer seperti itu, supaya nanti ke depan tidak ada kendala ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan yaitu sebuah navigasi. Nah, jadi misalnya navigasi ini sangat penting di dalam 3D Max, karena untuk menggerakkan sebuah objek pada koordinat atau posisi yang kita inginkan, kemudian bagaimana untuk merotate atau memutar objek untuk mendapatkan sudut kemiringan yang diinginkan, kemudian bagaimana untuk men-skala ya, atau yang namanya membuat sebuah objek itu misalnya dari yang namanya dimensi yang kecil menjadi lebih besar atau lebih kecil lagi, seperti itu, menggunakan yang namanya ada navigasi, itu select and uniform scale. Nah, bagaimana kita mengetahui ketiga navigasi tersebut? Nah, tiga navigasi dasar tersebut ada di menu bar sebelah atas ya. Nah, ini dia, tepatnya dia di bawah menu animation ya. Nah, ini saya bilang ada yang namanya select and move, kemudian select and rotate, and then select and uniform scale. Nah, sesuai dengan namanya select and move. Nah, select and move ini berfungsi yaitu menggeser objek dari posisi awal kepada posisi yang ditentukan. Nah, tentunya ini terhadap yang namanya navigasi ya, navigasi atau arah sesuai dengan panah yang kita pilih. Nah, kalau kita lihat di sini contoh misalnya ya di perspektif ini ya. Nah, ini saya putar dulu seperti ini. Nah, oke ya, saya pilih lagi seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini ketika saya pilih yang namanya shortcut dari select and move. Nah, saya tadi bilang adalah memilih dan menggeserkan objek berdasarkan navigasi ataupun sumbu. Nah, contohnya seperti ini. Saya aktif di layer perspektif. Nah, ketika saya ambil yang namanya panah merah, saya klik kiri tahan, saya geser-geserkan yang namanya mouse saya, nah akan mendapatkan kita pergeseran yaitu ke depan atau ke belakang. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya ambil panah yang hijau, saya klik kiri pada mouse, saya geser, akan kita dapati pergerakan dari kiri ke kanan. Sedangkan misalnya saya ambil itu panah terakhir warna biru atau koordinat Z, ya,
itu akan mendapatkan pergeseran ketika kita klik kiri pada mouse kita itu ke atas dan ke bawah. Nah, ini bisa dipahami ya buat teman-teman semuanya ya. Nah, cukup mudah ya seperti itu. Kemudian kita beralih kepada yang namanya navigasi yang kedua, yaitu select and rotate. Nah, select and rotate ini untuk memutar objek. Nah, tetapi kalau kita hanya mengandalkan select and rotate aja, untuk mendapatkan sudut perputaran istimewa itu agak susah ya. Ibaratnya agak kurang bagus, agak kurang pas seperti itu. Nah, misalnya kita mau dapatkan sudut-sudut yang apa gitu kan. Nah, di situ agak susah gitu kalau kita lihat di bawah ini kan. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau mendapatkan sudut istimewa yang bagus, jadi select and rotate kita bisa yang namanya kombinasikan itu dengan yang namanya menu Angel Snap Toggle. Nah, jadi nanti ketika kita kombinasikan dengan Angel Snap Toggle itu perputarannya nanti dia kelang-kelang 5. Jadi untuk mendapatkan sudut istimewa, misalnya 45 derajat, 90 derajat, 180 dan seterusnya itu gampang. Contoh misalnya seperti ini ya, saya putar seperti ini contoh. Ini belum saya aktifkan, sorry. Saya aktifkan dulu. Oke, coba kita putar. Nah, ini kan langsung dapat cepet ini. Misalnya beberapa derajat, 90. Nah, kita bisa lihat indikatornya seperti itu di bawah. Bisa dapat, sorry, tertekan material editor. Nah, langsung bisa dapat yaitu kita ya. Nah, jadi untuk mendapatkan sudut istimewa bisa langsung cepat seperti itu. Nah, ini menjadi yang namanya sedikit tambahan informasi ya buat kalian bagaimana kita menggunakan yang namanya select and rotate, kemudian dikombinasikan dengan yang namanya Angel Snap Toggle ya. Nah, kemudian navigasi dasar yang terakhir, nah itu ada yang namanya select and uniform scale. Nah, seperti yang saya bilang, kalau penampangnya hampir sama ya, seperti select and move ya, kalau kita lihat sini. Nah, tetapi di sini ada yang perbedaan jejaringnya ya, kayak prisma segitiga gitu. Nah, jadi yang namanya select and uniform scale, nah dia ini bisa mengatur ulang, men-scale ulang dimensi pada sebuah objek berdasarkan sumbu yang diinginkan. Contoh nih, saya pilih yang warna hijau, saya tarik dia. Nah, jadi lebih besar dia seperti itu. Atau misalnya yang biru, jadi lebih panjang dia. Oke, kemudian yang warna merah. Nah, bisa dipahami ya semuanya ya teman-teman ya. Nah, jadi ibaratnya hampir sama seperti itu ya dengan select and move. Nah, jadi navigasi yang ketiga itu select and uniform scale, bagaimana kita bisa meresize objek yang kita inginkan ke dimensi atau ukuran yang kita inginkan bergeser dari objek dasar seperti itu. Nah, mungkin ini dulu ya yang menjadi sharing kita ya untuk memahami dan mengetahui dasar-dasar dari aplikasi ini. Nah, tentunya teman-teman harus banyak berlatih ya terhadap pengenalan yang namanya tadi layering, kemudian menu, navigasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar dari tridimensi ini. Ini sangat penting ya. Nah, karena yang namanya tadi kita gunakan layering tadi, menu-menu shortcut tadi, kemudian navigasi dasar ini, sampai kita mengerjakan nanti project yang kompleks, itu akan kita gunakan terus. Jadi teman-teman harus terbiasa menerapkan dan menggunakan hal-hal yang saya katakan tadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi supaya nanti ke depan ketika kita membahas yang namanya sebuah project kecil, menengah ataupun besar, teman-teman nanti sudah terbiasa seperti dan siap gitu ya untuk yang namanya menjalankan yang namanya project-project tugas tersebut. Oke, baik, saya rasa materi sharing pada kesempatan saat ini cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya tentunya ya, nanti yang akan saya sharing di dalam yang namanya channel YouTube saya. Terima kasih, semoga materi pada kesempatan ini bermanfaat buat kalian semua, menambah wawasan kalian di dalam bidang multimedia, desain khususnya 3D modeling ya. Oke, thank you, saya akhiri, selamat malam buat kita semuanya.